Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Dahlia, NPM 18410090. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil rancangan proposal kegiatan yang akan diselenggarakan oleh kelas 6C. Nah, untuk kelas 6C itu sendiri sudah menyepakati untuk melaksanakan kegiatan webinar penyelenggaraan sastra dengan tema Sastra Asik di Masa Pandemi. Untuk rancangan proposal itu, yang pertama terdapat latar belakang. Untuk latar belakang ini bisa terdapat penjelasan dasar dari nama kegiatan. Jadi bisa pembelajaran sastra itu seperti apa gitu. Dan juga bisa mengaitkan dari tema yang sudah disusunnya. Jadi itu seperti pembelajaran sastra di masa pandemi itu seperti apa dan bagaimana. Begitu. Dan untuk yang kedua ada tujuan. Untuk tujuan ini termasuk pada tujuan kegiatan yang akan diselenggarakannya. Jadi tujuan penyelenggaraan webinar pembelajaran sastra ini untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum mengenai seluk-beluk sastra. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga ada sasaran. Nah, untuk sasarannya ini dari kelas 6C sudah menyepakati untuk lebih ke siswa, baik jenjang SMP, MTS, SMA, atau SMK. Seperti itu. Karena apa? Mengenai pemahaman dari siswa itu tersebut mengenai sastra masih kurang dibandingkan oleh mahasiswa. Jadi kelas 6C sudah menyepakati untuk sasarannya itu lebih ke siswa. Karena mengingat itu juga biar siswanya itu bisa memahami seluk-beluk sastra dan tentunya juga bisa memanfaatkan waktu pada masa seperti ini di masa pandemi dengan belajar sastra, dan dengan demikian siswanya tersebut bisa menciptakan sebuah karya sastra seperti itu. Dan untuk yang keempat ada waktu dan tempat. Untuk harinya ini masih belum dicantumkan, dan untuk pukulnya itu sekitar pukul 8 pagi dimulai sampai dengan jam 1 siang. Dan untuk tempatnya ini Zoom meeting. Karena apa? Masih pada masa ini masih masa pandemi. Jadi untuk kegiatannya itu online dan virtual seperti itu. Jadi untuk semua kegiatannya itu online. Kalau semisalnya offline pun mungkin untuk kuotanya, untuk pesertanya itu mungkin dibatasi ya. Jadi masih kurang luas lah cakupannya. Jadi untuk kelas untuk penyelenggaraannya ini, untuk tempatnya kelas 6C sudah menyepakati untuk melalui Zoom meeting. Jadi untuk semua siswa bisa mengikuti pembelajaran sastra ini begitu. Meskipun melalui virtual ataupun online begitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang kelima ada indikator keberhasilan. Nah, untuk indikator keberhasilan ini merupakan harapan dari pihak panitia menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi untuk harapan dari kelas 6C itu sendiri melaksanakan kegiatan webinar pembelajaran sastra ini supaya siswanya itu sendiri bisa memahami, bisa mengambil pembelajaran dari pematerinya nanti supaya bisa menerapkannya, bisa menerapkan pembelajaran sastra dan bisa menerapkan juga dalam menciptakan sebuah karya sastra begitu. Dan untuk keenam ada susunan acara. Untuk susunan acara ini jadwal kegiatan dari mulai jam 8 pagi itu nanti ada seperti biasa ada check-in peserta, check-in panitia, terus di jam sekian ada persiapan,
terus ada pembukaan acara. Di pembukaan acara itu nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus sambutan-sambutan, dan ada juga pembukaan acara yang sudah, dan sambutan, ada juga sambutan dan sekaligus membuka acara seperti itu, dan dilanjutkan dengan doa. Dan di jam sekian ada penyampaian pemateri dengan pembacaan CV dari pemateri oleh moderator, terus penyampaian materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan kemudian ada penutup. Seperti itu. Sebenarnya ini untuk susunan acara bergantung dari penyelenggara atau panitia. Karena untuk ini dari panitia itu bisa menyusun acara baik di awal, di tengah maupun di akhir acara itu bisa disisipi dengan hiburan seperti itu. Jadi untuk susunan acara ini bergantung dari pihak panitianya dalam mengonsep sebuah acaranya itu seperti apa dan bagaimana, begitu. Dan untuk yang ketujuh ada susunan kepanitiaan. Untuk susunan kepanitiaan dalam kegiatan webinar pembelajaran sastra ini, untuk ketuanya itu sendiri ada Nur Adila, wakilnya Andi Nilarasati, sekretaris 1 ada Eka Desi, sekretaris 2 ada Marlina Dwi Safitri, bendahara 1 ada Zainatun Aisyah, bendahara 2 ada Susi Lestari. Dan untuk sisinya itu ada si acara, si perkap, si humas, dan si dikdok. Nah, mengingat juga ini karena kegiatannya online, jadi itu untuk si konsumsinya dihilangkan karena tidak ada si konsumsi, karena kegiatannya pun juga online seperti itu. Kalau semisalnya kegiatannya offline, untuk si konsumsinya bisa dicantumkan. Bergantung juga dengan kondisi. Kalau semisalnya pelaksanaannya itu di bulan puasa, jadi untuk si konsumsinya itu juga bisa dihilangkan begitu. Meskipun itu offline untuk kegiatannya begitu. Untuk PJ si acara itu ada Ika Sofiarani, si perkap ada Riko Arfani Yuda, PJ si humas Umul Latifah, dan si dikdok ada Siva Sofiana. Seperti itu. Untuk yang ke-8 ada rancangan anggaran dana. Nah, untuk rancangan anggaran dana ini kan yang menyelenggarakan hanya dari pihak kelas, dan juga ini juga merupakan tugas dari mata kuliah seminar sastra. Jadi untuk anggaran dananya ini mungkin bisa jadi iuran dari setiap pihak panitia seperti itu. Dan kalau semisalkan dari kelas 6C nanti memungkinkan untuk melakukan sponsorship, bisa jadi untuk pemasukannya itu ada dari iuran panitia dan juga sponsorship seperti itu. Kalau dari kelas 6C mengajukan dana kemahasiswaan itu masih belum tahu bisa cair atau tidak, karena ini kan eksternal gitu, bukan termasuk dari kayak Lemawa seperti itu kan, bukan. Ini hanya dari merupakan tugas perkuliahan. Jadi untuk anggaran dana dari kemahasiswaan itu masih belum memungkinkan. Kalau semisal kegiatannya itu dari Lemawa, Ormawa atau organisasi lainnya yang bisa memungkinkan untuk mengajukan dana ke lembaga itu bisa jadi. Nah, untuk sistemnya itu nanti dari anggaran untuk ke lembaga itu nanti bisa pemasukannya bisa dari DPM dan DKM seperti itu. Nanti jadi dari pihak panitia bisa mengajukan proposal pengajuan dana seperti itu. Untuk rancangan anggaran itu untuk pemasukan, dan untuk pengeluarannya itu nanti bisa dicantumkan dari kesekretariatan. Bisa terdapat print proposal, print LPJ. Kalau ini kan hanya bersifat tugas mata kuliah, mungkin untuk LPJ nanti tidak dicantumkan. Mungkin basisnya
laporan akhir ya, bukan laporan pertanggungjawaban. Kalau semisal itu dari organisasi resmi bisa mencantumkan LPJ seperti itu. Ini kan hanya sebatas tugas saja, jadi tidak ada LPJ seperti itu. Untuk pengeluarannya itu bisa print, fotokopi, dan lain-lain. Untuk dari kesekretariatan. Selanjutnya itu dari si perkap. Untuk si perkap itu kalau ini online, ini kan kegiatannya online kan. Nah, itu bisa jadi untuk pengeluarannya itu hanya sewa Zoom saja. Untuk sewa Zoom itu saja. Kalau untuk kegiatannya offline, mungkin lebih banyak apa yang diperlukan dari pengeluarannya dari si perkap, seperti kayak penyewaan tempat, penyewaan sound system, terus penyewaan stand kayak stand bendera seperti itu, terus ada paku untuk menempelkan ini loh, MMT ya seperti itu, terus ada lakban, ada amplop, ada stop mat, dan lain-lain. Itu untuk dari pengeluaran si perkap. Terus untuk selanjutnya itu ada pengeluaran si humas. Untuk si humas itu mungkin hanya dari vakasi pemateri saja. Vakasi pemateri. Untuk vakasi pemateri itu bergantung dari pematerinya itu siapa. Kalau semisalnya dosen, nah itu dosen untuk vakasinya itu segini. Untuk vakasi non dosen dan itu tarafnya sudah nasional, itu berapa gitu. Untuk vakasi dari dosen maupun non dosen dan itu berbeda-beda dan bergantung dari taraf tingkat dari pematerinya tersebut gitu. Dan untuk pengeluarannya selanjutnya ini dari si humas bergantung dari susunan acaranya tadi. Kalau semisal hanya dari penyampaian pematerinya saja, itu vakasinya hanya dari pemateri. Kalau semisal ada hiburan atau ada band seperti itu, nanti bisa dimasukkan vakasi untuk band seperti itu. Vakasi band, vakasi buat hiburan seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan pada pengeluaran si humas. Dan untuk selanjutnya itu ada si dekdok. Mengingat ini juga masih online untuk kegiatannya, mungkin hanya pengeluaran sertifikat saja. Tapi kalau semisalnya bentuk sertifikatnya ini elektronik sertifikat, jadi tidak ada pengeluaran karena ini masih bentuknya e-sertifikat. Kalau semisalnya untuk sertifikatnya cetak, itu bisa dimasukkan ke dalam Sidikdoc, baik itu kegiatannya online maupun offline seperti itu. Tapi kalau semisalnya ini nanti offline kegiatannya, untuk Sidikdoc pengeluarannya tidak hanya sertifikat saja, tapi ada MMT juga. Untuk MMT itu dari Sidikdoc seperti itu. Untuk rancangan yang selanjutnya itu yang ke-9 ada lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahannya itu terdapat nama kegiatan. Nama kegiatannya tadi kan webinar pembelajaran sastra dengan tema sastra asik di masa pandemi. Terus yang kedua tempatnya itu di Zoom meeting. Untuk waktunya dimulai dari pukul 8 sampai jam 1 siang. Terus jumlah anggarannya itu dari pemasukannya ada pemasukan berapa, pengeluarannya berapa, seperti itu. Dan untuk lembar pengesahan ini juga terdapat sumber dana. Sumber dana ini dari mana? Kalau semisal dari iuran panitia bisa dicantumkan. Itu kalau semisal basisnya masih kayak tugas gini ya, masih tugas perkuliahan, jadi untuk sumber dana iuran dari panitia bisa dicantumkan. Kalau semisal dari kayak Ormawa, Lemawa atau organisasi resmi, untuk iuran panitianya itu tidak dicantumkan. Dan biasanya itu kalau semisal
penyelenggara dari Ormawa Lemawa itu malah tidak membutuhkan iuran dari panitianya. Jadi untuk semua pengeluaran itu dari pihak lembaga. Kalau semisal nanti dari pihak panitia itu dari uangnya panitia, itu nanti kalau semisalnya dari pihak lembaganya itu sudah cair, jadi untuk uang yang digunakan dari panitia tersebut itu nanti bisa diganti. Seperti itu kalau semisal dalam kegiatannya itu yang melaksanakan dari Ormawa atau Lemawa ataupun organisasi resmi lainnya, seperti itu. Kalau hanya berbasis tugas perkuliahan ini saja kan bisa mencantumkan iuran panitia, dan kalau semisal memungkinkan untuk melakukan sponsorship juga bisa bisa dicantumkan untuk sumber dananya, begitu. Dan untuk rancangan selanjutnya yang ke-10 itu ada sponsorship. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau semisal nanti dari kelas 6C bisa memungkinkan untuk melakukan sponsorship, nanti bisa dicantumkan dari kelas 6C itu nanti bisa mengajukan proposal kegiatan ke sebuah perusahaan. Jadi sistemnya itu seperti dari kelas 6C mengajukan proposal ke sebuah perusahaan. Jadi kalau semisal sebuah perusahaan itu sudah menyetujui, sudah mengiyakan untuk melakukan sponsorship, jadi untuk timbal baliknya dari perusahaannya itu untuk pamflet yang dibuat dari Sidekdok bisa mencantumkan logo dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Kalau semisal ini kegiatannya online dari Sidekdok bisa mencantumkan logonya saja, seperti itu. Kalau semisalnya kegiatannya offline, dari perusahaan bisa kayak mendirikan stand, terus nanti dari pihak panitianya juga menyediakan tempat untuk stand dari perusahaan yang sudah menyetujuinya tadi. Kalau semisal dari perusahaan makanan ya, katakanlah makanan kebab lah ya, makanan kebab, kita dari kelas 6C mengajukan sponsor di perusahaan kebab, jadi nanti di hari H pas di acara nanti dari kelas 6C menyediakan stand untuk dari perusahaan kebabnya itu nanti mendirikan kayak stand untuk dari pegawai perusahaan kebab ini nanti untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh kelas 6C, yang sudah disediakan oleh pihak panitia, seperti itu untuk konsep sponsorship, begitu. Dan untuk rancangan proposal yang terakhir itu penutup. Jadi kayak untuk rancangan yang terakhir itu yang ke-11 itu ada penutup. Untuk penutup ini harapan dari pihak panitia supaya kegiatan webinar pembelajaran sastra ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala, tanpa ada kendala lah, seperti itu. Jadi dari pihak panitianya hanya mengharapkan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai proposal kegiatan mengenai webinar pembelajaran sastra yang akan diselenggarakan oleh kelas 6C dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Kurang lebihnya seperti itu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di acara kami webinar pembelajaran sastra dengan tema sastra asik di masa pandemi.